Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita kembali lagi untuk melakukan wawancara usaha tani bersama narasumber Bapak Iyas Yasir. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Dalam kondisi menjelang Idul Adha ini penjualan ramai Pak Haji. Sedikit boleh dijelaskan Pak Haji untuk usaha Pak Haji sudah mulai dari kapan? Saya mulai musiknya dari 2016, cuma saya mah ya ini ya dari kakek, dari bapak Turun temurun. Boleh diceritakan sedikit Pak Haji, kalau usaha Pak Haji seberapa besar gitu? Mulai dari jumlah ternak, kemudian kapasitas produksi penjualan gitu. Kalau di rata-rata, kalau di rata-ratain mungkin kalau yang di kandang ya ya, kalau yang di kandang kisaran 2 ekoran, 2 ekor per tahun ya. kalau di rata-rata Sebulan sebulan kalau untuk jualan ya kalau untuk jualan gimana itunya jualan kadang-kadang hari raya berarti. kalau mau hari raya bisa ada kilo kadang-kadang ini aja sekarang udah berapa ya bulan lagi ke waktu udah mungkin kesananya Untuk kakak biasanya penjualan berapa kilo Pak? Untuk daging yang di pasar saya berjualan perharinya minimal 1 kilo. Selain menjual kakak nih, berarti Pak Haji juga ikut beternak juga ya berarti ya? Untuk sumber ternak punya sendiri atau beli? Ya harus beli juga ada, dapat beli juga ada. Gimana ininya aja kalau kita ngurusin yang di sini itu biayanya beranak, sekarang kita duit jual. Boleh dijelaskan sedikit Pak Haji untuk proses usaha di Pak Haji ini seperti apa? Mulai dari pemeliharaan ya, konsumen. Untuk prosesnya kita beli dari petani terus kalau ini mah kalau sekarang ya kalau sekarang musimnya musim maju mungkin kita beli kerbaunya kerbau jantan buat kurbannya terus kita beli ya kisaran 20 juta kita urusin di sini terus kita jual di kisaran 23, 24 kadang-kadang kita kalau ada kalau ya belinya bagus mah sampai 25 gitu ya. Cuma kita ambil penitipan di sini ya penitipan sampai hari-harinya jadi ada apa-apa itu tanggung kita dari apa dari caranya dari harinya terus sampai ke lokasi konsumen jadi dia nggak ngeluarin uang sekali lagi. Untuk proses pengiriman kakak berarti dipotong RPH dulu ya? Ya kalau untuk pengiriman dia betul ya dulu ya RPH dibawa ke lapak tani dan jadi lapak yang mesen baju gitu. yang sedang itu biasanya jalan langganan kita setiap harinya itu bakso. Berarti rata-rata 50 kilo itu selain penjualan di lapak berarti pengusaha bakso ya? Iya. Terus untuk harga Pak Haji, apakah ada perbedaan harga antara daging sapi dengan daging kerbau? Perbedaan harga mungkin daging sapi sama kerbau itu jauh. Sapi itu kalau bahasa kitanya sapi harga internasional ya. Iya. Ya harganya biasa aja. Kalau naik kemarin-kemarin itu, tapi kalau kerbau
kerbaunya masalahnya kalau di sini tuh kerbau itu bukan ini tuh bobol. Jadi kita petani perkiraan aja, perkiraan 1 kintal kita beli 20 juta. Pasak pirang, dak pirang, nggak kayak sapi. Kalau sapi mah mesti di bobol. Dan untuk penggunaannya juga rata-rata cuma di hari raya paling. Untuk harga jual, harga modal berarti ya, harga modal dari padi itu berapa? Kemudian kalau dijual ke konsumen gitu. Ya kalau harga modal saya bilang tadi ya kalau kita beli 20 juta, kalau buat hari kayak gini ya bulan-bulan kayak gini buat bulan haji mungkin kita sekarang minimal 23, 24 ya kalau kita kerbaunya bagus ya besar mungkin bisa lebih, tapi itu saya bilang dari tadi jadi kita kalau beli 20 juta 23, 24 cuma kita ngurusin sampai hari hanya ya yang beli konsumen itu tahu pas waktunya ada, jadi nggak ada risiko buat Berarti menurut Pak Adi, kalau misalnya keuntungan gitu, kira-kira lebih besar beternak atau dagang karkas gitu? kalau mungkin untuk sehari-hari ya kita jualan daging mungkin karena buat makan, tapi kalau itu beternak kita makan lama ya mungkin untuk 1 ekor itu kita kalau beli kisaran 20 juta nggak tahu bulan baru dijual. Kalau beternak sampai gini dari hamil sampai beranak mungkin baru tahun baru kita jual mungkin gede tapi waktunya lama. Kendala apa aja Pak Adi selama Pak Adi usaha di sini gitu yang sering dialami gitu? Kendala ya dari pasokan barang ya yang sekarang susah, apalagi kalau bicara masalah daging di pasar kan karena ikannya sekarang bukannya dari lebaran haji itu bukannya itu malah naik terus uang daging. Kalau kerbau juga sama pasokannya. Sekarang orang bukan yang nggak mau beternak takut yang pertama takut mencuri, terus kedua lahannya susah nggak kayak dulu Ya, makin banyak lahan yang dipakai untuk perumahan gitu Pak Adi. Kemudian menurut Pak Adi, apa harga yang diterima oleh peternak ini menguntungkan gitu? masalahnya kalau kita jual kerbau mungkin untuk kerbau Ya, kisaran bahan ya 15 juta mungkin ke depan tahun depan kisaran kita beli lagi dia lebih dari 15 juta lebih dari modal nggak tahu 18 nggak tahu 20 kita beli lagi, jadi saling menguntungkan lah. untuk sistem pembayaran biasanya bagaimana Pak Adi? Kalau sistem pembayaran sekarang ada zamannya ini ya, kadang-kadang ya kalau sama teman ya tempo kalau cuma sekarang mah kesketan sama langsung transfer kayak gitu ya biasa juga ada, Berarti ada yang ada praktis ya masih PP dulu, iya tapi ada yang sama minta tempo. iya Sekarang dikirim terlebih dahulu baru. Kalau konsumen Pak Adi biasanya siapa aja? kalau konsumen buat apa ya maksudnya buat konsumen daging apa konsumen Di penjualan kerbau. Ya, penjualan kerbau dan Kalau konsumen pun jualan kerbau mungkin ya itulah aja orang sahabat sama ya, pedagang mungkin sama pedagang konsumen. Kalau untuk karkas Biasa kalau karkas kita jual ke bawah kalau daging sama masyarakat umum ya. Berarti untuk sistem jual belinya kadang juga hanya sistem kepercayaan ya Pak. iya. Kadang-kadang kita di tanggal karena dua malam kita juga ngutang udah besar Iya. terus saya mau apa kita sebulan udah minggu
karena ini ya dari mana dia percaya sama kita. Kalau di pemasaran daging karkam tuh Pak, kira-kira ada kendala nggak? Biasa aja macam ada aja namanya Kira-kira dari harga harga sering berubah gitu Pak. ya saya kira harga dari hari H lebaran ini banyak dulu malah naik terus. Terus konsumsi kan ini yang biasa beli 10 kilo 10 kilo mahalan. Terakhir, kira-kira strategi apa Pak yang membuat usaha Pak Ali ini tetap berjalan sampai sekarang? Strategi saya ke depan mungkin pengen bikin tanah yang lebih bagus besar terus mudah tahun depan kita modalnya kegedean ya jadi kita punya kembaran yang berlimpah ya buat hari kita pilih hari H hari lebaran di lebaran haji. Kemudian ini paling nggak kurang memperbesar pasar Iya, insya Allah. online. Jadi banyak saya dari usaha saya ini berkembang lebih bagus dari tahun kemarin. Mungkin itu yang bisa kita ambil dari wawancara kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.